Perjalanan waktu itu rumit, lagi pula jika itu sederhana dan langsung maka semua orang akan melakukannya. Tentu di atas kertas kedengarannya cukup mudah untuk kembali ke tahun 1890, membunuh bayi Adolf dan mencegah Perang Dunia Kedua. Jutaan nyawa diselamatkan sebelum makan siang dan tentunya dunia akan menjadi lebih baik karenanya, bukan? Tapi bagaimana jika mengubah sejarah tidak mengubah masa depan atau masa kini seperti yang kamu ketahui? Mungkin sebaliknya, kamu tanpa sadar membuat garis waktu alternatif baru bercabang dari sejarah yang kamu ketahui ke suatu tempat yang berbeda. Mungkin di garis waktu baru ini di mana kamu melakukan perjalanan kembali ke masa lalu dan membunuh Hitler, seseorang yang bahkan lebih buruk naik ke tampuk kekuasaan dan mengambil alih kendali atas Jerman sebelum menjerumuskan dunia ke dalam perang yang lebih mematikan. Dan bahkan itu hanya satu kemungkinan hasil dari tindakan tunggalmu, hanya cocok dengan satu teori ilmiah tentang bagaimana mekanisme perjalanan waktu mungkin bekerja, tanpa kepastian bahwa itu benar-benar akan terjadi seperti itu. Seperti yang kami katakan, perjalanan waktu tidak semudah yang terlihat di film dengan DeLorean terbang dan cyborg pembunuh yang sepertinya selalu terus datang kembali. Dengan mengingat semua itu, pertanyaan besar dan membingungkan tentang perjalanan waktu dan garis waktu alternatif ini adalah bagian yang sempurna untuk menjadi fokus video hari ini. Perkenalkan, SCP-1780 dan bersiaplah. Papan nama plastik, kamu tahu? Jenis yang biasa mungkin kamu temukan dipajang di meja di kantor mewah. Tunggu, itu saja? Semua pembicaraan tentang akhir dunia dan gangguan garis waktu multidimensi berasal dari hal ini? Kamu mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya alat tulis kantor sepele ini dengan gagasan perjalanan waktu, dan kami dapat memberitahumu bahwa hubungan tersebut kemungkinan akan mengejutkanmu. SCP-1780 sendiri tampak sangat sederhana pada awalnya, menunjukkan tanda-tanda penuaan dan kerusakan karena terkubur selama beberapa dekade. Namun detail pertama yang menarik dari catatan adalah bahwa papan nama dengan gaya yang sama persis digunakan di kantor organisasi SCP itu sendiri. Dari tahun 1990 hingga tahun 2003, SCP-1780 menggunakan lambang organisasi dan tulisan di atasnya masih terbaca meski sudah usang. Sedang namanya disensor, selebihnya berbunyi doktor atau ketua Departemen Anomali Temporal. Oke, jadi apa yang bisa begitu penting tentang papan nama? Apakah organisasi kehabisan anomali sehingga mereka harus mengunci sepotong plastik yang tidak berbahaya dari salah satu kantor mereka sendiri? Bukan begitu. Jadi kamu telah melewatkan detail kedua yang paling menarik tentang papan nama khusus ini. Tidak hanya nama yang disensor tidak cocok dengan anggota staf sebelumnya atau yang ada di database mereka, tapi organisasi SCP bahkan tidak pernah memiliki Departemen Anomali Temporal, tidak di garis waktu ini. Jadi papan nama yang tidak berbahaya SCP-1780 tentu saja bukan apa-apa selain itu. Tentu saja papan nama itu sendiri tetap tidak aktif jika dibiarkan begitu saja. Tapi ketika ditempatkan ke dalam ukuran yang sesuai, maka ya tidak mudah untuk menjelaskan apa yang terjadi. Tapi kami akan mencoba yang terbaik. Lagi pula, ini SCP terungkap. Menempatkan SCP-1780 ke tempat papan nama menyebabkan anomali temporospasial muncul di ambang pintu terdekat. Anomali ini dikenal sebagai SCP-1780-1 dan menurut foto berkecepatan tinggi yang diambil oleh organisasi SCP, itu muncul secara instan sangat cepat sehingga kecepatannya sulit diukur. Peneliti organisasi bingung bagaimana tepatnya anomali ini muncul, tidak dapat mengukur dari apa itu dibuat atau apa bentuknya. Apa yang mereka ketahui adalah bahwa ruang manapun yang semula berada di belakang pintu yang sekarang berisi SCP-1780-1 tidak dapat diakses melalui pintu tersebut. Namun ruang manapun yang dulunya berada di belakang pintu masih dapat diakses dengan mengelilingi pintu, baik dengan menghancurkan dinding yang berdekatan atau menggunakan pintu masuk lain. Pintu yang sekarang berisi SCP-1780-1 akan tetap tidak bisa dihancurkan dan tidak dapat diakses saat papan nama SCP-1780 diaktifkan. Jadi SCP-1780-1 anomali temporospasial ini apa sebenarnya itu? Sekali lagi, itu adalah pertanyaan tanpa jawaban yang mudah. Cara terbaik untuk menggambarkannya adalah dengan membayangkannya sebagai portal. Sebuah portal menuju kemana tepatnya? Menjelajah melalui pintu yang sekarang menampung SCP-1780-1, seseorang akan menemukan diri mereka di kantor. Faktanya, kantor ini sama persis dengan yang ditemukan di bagian eksperimen objek Euclid di lokasi 17. Salah satu fasilitas penahanan rahasia organisasi SCP di mana mereka menyimpan sejumlah anomali berbahaya. Keadaan kantor SCP-1780-1 bervariasi antar kunjungan dengan tanda-tanda penyalahgunaan, pengabaian, dan kerusakan umum. Namun, interior kantor ini selalu berisi barang-barang yang sama, yaitu ada perabot kantor standar, jenis dan gaya yang sama dengan yang dibeli oleh organisasi SCP selama renovasi lokasi 17 pada tahun 1995. Ada juga sejumlah papan tulis di sekitar kantor, semuanya dengan teks dan persamaan matematika kompleks tertulis di atasnya. Ruangan itu juga berisi senaman Remington model 870 yang diisi salinan Oxford Unabridged English Dictionary dan 3 salinan Times Life Great Ages of Man, A History of the World's Cultures.
Meskipun anehnya hanya satu dari salinan ini yang cocok dengan sejarah dunia yang kita tahu. Akhirnya ada papan nama lain di dalam kantor, barang kedua dari SCP-1780 lengkap dengan bracket papan nama untuk menahannya. Apa arti semua ini? Apakah SCP-1780 mampu membuka dan menutup portal hanya untuk satu kantor ini? Dan di mana atau kapan itu kantor SCP-1780-1? Apakah itu dimensi Saku, tempat di masa depan? Menurut tes yang dijalankan oleh organisasi SCP, beberapa papan nama SCP-1780 dapat digunakan untuk membuat beberapa portal SCP-1780-1 secara bersamaan. Melalui penggunaan pelacakan GPS dan metode disensor lainnya, para peneliti organisasi dapat menentukan bahwa ketika ada beberapa pintu SCP-1780-1, mereka akan mengarah ke kantor yang sama di ruang fisik yang sama. Namun, portal yang berbeda akan dipisahkan oleh interval waktu yang tidak diketahui. Jadi teori utamanya adalah ini, kantor SCP-1780-1 entah bagaimana dipindahkan untuk sementara. Itu tidak ada di tempat yang tepat di garis waktu linier, dan malah bisa ditempatkan di suatu tempat di luar waktu. Apapun yang tertinggal di dalam ruang kantor, seperti barang pribadi atau bahkan anggota organisasi yang tertinggal, akan hilang jika portal ditutup dan dibuka kembali. Selama pintu tetap terbuka, SCP-1780-1 akan berperilaku selaras dengan aliran waktu normal seperti yang kita alami. Tapi saat ditutup, siapapun yang tertinggal di dalam kantor dianggap tidak dapat diselamatkan. Tapi itu belum semuanya. Sekitar 1 dari 10 kali SCP-1780 digunakan untuk membuka portal ke kantor, SCP-1780-1 akan berisi sesuatu yang lain. Bukan hanya barang-barang yang biasa muncul di kantor, tapi orang. Ya, itu mungkin sedikit berlebihan. Mereka adalah humanoid, setidaknya berbentuk seperti manusia. Disebut sebagai SCP-1780-2. Entitas ini sangat bervariasi dalam penampilan dan perilakunya. Namun ada satu konsistensi pada mereka. Mereka semua akan selalu mengklaim sebagai anggota yang bekerja untuk organisasi SCP. Beberapa dari SCP-1780-2 telah mengenalkan diri mereka sebagai staf keamanan lokasi 17 yang ditugaskan untuk menjaga SCP-1780. Entitas ini biasanya pasif dan kooperatif ketika keamanan organisasi berinteraksi dengan mereka. Yang lain telah membuat pernyataan bahwa mereka adalah agen lapangan atau peneliti yang ditugaskan untuk proyek yang tidak diketahui. Menurut mereka, proyek ini difokuskan pada penanganan anomali temporal. SCP-1780-2 ini cenderung berperilaku berbeda secara drastis dan seringkali jauh lebih tidak terduga. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan memusuhi anggota organisasi dan bahkan mematikan diri sendiri ketika upaya telah dilakukan untuk menahan mereka. Tipe ketiga dan terakhir dari entitas SCP-1780-2 tampaknya sangat unik, bahkan dengan sebutannya sendiri, SCP-1780-2A. Entitas ini menyebut dirinya dengan nama Dr. Thaddeus Young, dan ketika ditanyai oleh organisasi, dia akan menolak memberikan informasi sama sekali. Beberapa kali anggota bertanya kepada Dr. Young ini tentang asal-usulnya, tujuan penelitiannya, bahkan dari mana atau kapan dia berasal, dan setiap saat dia tidak memberitahu mereka apapun yang berguna. SCP-1780-2A juga tidak dapat ditangkap dan tampaknya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang organisasi. Dia mampu memprediksi semua taktik penahanan mereka untuk humanoid yang berbahaya dan telah menggunakan pandangan ke depan ini untuk menghindari segala upaya untuk menangkapnya untuk diinterogasi lebih lanjut. Saat ini mungkin ada sejuta pertanyaan yang muncul di kepalamu. Apakah kantor SCP-1780-1 bagian dari garis waktu percabangan? Apakah entitas dalam agen organisasi dari sejarah alternatif terjebak dan telantar dalam waktu? Nah, beberapa jawaban mungkin tidak pernah kita ketahui, tapi beberapa mungkin ditemukan di SCP-1780-3. Nama yang diberikan untuk dokumen yang sering juga ditemukan di dalam ruang kantor SCP-1780-1. Sama seperti perabotan dan alat tulis lainnya di dalam SCP-1780-1, dokumen ini tampaknya berasal dari organisasi SCP itu sendiri, dicetak di atas kop surat mereka dari sekitar tahun 1998. Penulis dokumen ini tampaknya adalah SCP-1780-2A, Dr. Thaddeus Young sendiri. Entah bagaimana, baik sebagai jebakan yang disengaja atau sebagai semacam efek samping dari perpindahan sementara kantor, SCP-1780-3 memiliki sifat anomali di sisi sebaliknya. Setelah secara tidak sengaja terkena efek ini, seorang agen organisasi menghilang dan dianggap mati, hanya untuk muncul kembali di dalam ruang kantor 14 tahun kemudian sebagai SCP-1780-2. Tampaknya tidak berubah secara fisik sedikit pun selama itu. Lalu isi dari dokumen SCP-1780-3, tampaknya itu adalah surat pengantar dan materi orientasi yang disusun oleh Dr. Thaddeus Young dan ditujukan untuk tim proyek khusus yang menyelidiki anomali temporal. Siapapun yang membaca dokumen lengkap telah mengalami nasib yang sama seperti agen lain itu, menghilang melalui cara yang tidak diketahui. Namun organisasi telah menyimpan salinan dokumen dalam penyimpanan dengan kebalikannya dikaburkan untuk mencegah efek anomalinya. Kutipan surat Dr. Young juga disimpan dalam arsip, tersedia untuk dibaca oleh mereka yang memiliki izin keamanan yang memadai. Dalam surat ini, Dr. Young menjelaskan bahwa sebenarnya ada beberapa garis waktu yang berbeda
berbeda. Menurutnya, dari semua lini masa yang ada, banyak yang memiliki organisasi SJP versi mereka sendiri atau organisasi serupa lainnya. Namun, hanya sedikit dari organisasi alternatif lainnya yang memiliki departemen khusus yang didedikasikan untuk mempelajari anomali berbasis waktu. Itulah mengapa tidak ada departemen anomali temporal di organisasi SJP seperti yang kita kenal. Mungkin saja Dr. Thaddeus Young dan semua SJP 1780-2 lainnya adalah staf dari versi organisasi yang berbeda yang ada pada garis waktu yang berbeda. Surat ini berlanjut karena Dr. Young mengklaim bahwa semua yang Anda ketahui tentang dinamika temporal pada dasarnya cacat, terlepas dari apa yang mungkin saya katakan pada Anda. Paradoks memang ada, didefinisikan secara umum. Paradoks temporal adalah situasi apapun yang timbul dari interupsi dalam urutan peristiwa yang teratur yang mengharuskan dua hasil yang kontradiktif dianggap benar oleh alam semesta secara bersamaan. Kedengarannya sangat bertele-tele dan rumit, tapi yang dia maksud adalah paradoks waktu terjadi ketika sesuatu mengganggu alur garis waktu. Ini kemudian secara efektif membagi garis waktu menjadi dua aliran, menciptakan sepasang garis waktu yang serupa namun sedikit berbeda yang terus mengalir paralel satu sama lain. Jadi kita mengalami waktu sebagai satu jalur, sebuah garis lurus. Sekarang bayangkan jalan di depanmu memiliki banyak jalan lain yang bercabang darinya. Cara manapun yang kamu pilih untuk berjalan, pilihan yang berbeda berarti kamu mungkin berakhir dengan berjalan di jalur percabangan lain yang serupa, tapi akan selalu terpisah, lain dan berbeda. Dr. Young kemudian melanjutkan dengan menguraikan pernyataan misi Departemen Anomali Temporalnya. Tujuan mereka pada dasarnya adalah untuk menjaga dan melindungi berbagai garis waktu ini. Mereka berharap untuk memastikan bahwa peristiwa yang menyebabkan keberadaan departemen mereka, organisasi SJP versi mereka, dan bahkan umat manusia secara keseluruhan harus selalu terjadi seperti yang tercatat dalam sejarah. Dari basis operasi yang terisolasi sementara waktu yang ada di luar, Dr. Young dan Departemen Anomali Temporal bermaksud untuk menjaga sejarah peradaban manusia, tetap konsisten dan mencegah setiap dan semua kemungkinan ancaman di masa depan yang mungkin membawa akhir dunia seperti yang kita ketahui. Jadi begitulah SJP 1780, papan nama sederhana yang membuka portal kantor di luar waktu itu sendiri, sebuah kantor milik departemen organisasi yang tidak ada dalam garis waktu ini, tapi yang misinya adalah untuk melindungi milik kita dan setiap kemungkinan percabangan lainnya. Seperti yang kami katakan sebelumnya, perjalanan waktu cukup rumit. Sekarang tonton SCP 5000 Mengapa, kompilasi cerita lengkap, dan SCP 5545 Terowongan Misterius di Antartika Abnormalitas untuk lebih banyak anomali yang membingungkan dari organisasi SCP.